Nampak Andi? Nampak? Sini kalau nggak nampak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita tunggu dulu kawan kita ya. Masih 12 orang ini ya. Coba kalau bisa itu videonya dibuka semua. Videonya buka semua. Mikrofonnya yang di mute. Raihana ini belum ada videonya. Rania, Kaila, Aisyah Bilkis, Haskiyah Mumtazah. Buka kameranya nak, biar nampak ustazahnya ya. Iya. Aulia, Caroline, Aisyah, Cheryl, buka kameranya nak. Iya. Aisyah Bilkis. Tengok adik bentar nak. Ya. Sama siapa? Sama Amalika. Kawan nih bentar ya. Udah ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anak saja semuanya? Sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat sehingga masih bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya walaupun kita masih dalam kondisi di tengah pandemi seperti ini. Ustazah harap anak-anak ustazah semuanya tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan Zoom meeting karena semakin hari ustazah lihat terutama kelas 9 partisipannya semakin sedikit. Ini hari ini 20 orang yang melihat Zoom meeting dan orangnya itu aja yang Ustazah perhatikan sama seperti minggu lalu. Masih banyak lagi anak-anak kelas 9 yang belum menyaksikan atau mengikuti pembelajaran Zoom meeting ini. Nah, sedikit Ustazah ingin menyampaikan kepada anak-anak Ustazah semuanya, terutama kelas 9. Kelas 9 tanggung jawabnya sudah semakin besar, apalagi kalian sebentar lagi tamat, ya kan? Dalam hitungan bulan kalian udah nggak kelas 3 lagi nanti kan, udah nggak kelas 9 lagi nanti. Dalam hitungan bulan kalian akan masuk ke jenjang selanjutnya yaitu SMA. Nah, manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya selama 3 bulan ke depan. Biasanya itu 3 bulan ke depan ini adalah masa-masa kalian penting gitu kan. Walaupun mungkin nanti sistem pembelajaran tidak seperti yang biasanya. Kalau dulu mungkin anak kelas 9 itu ada pembekalan materi kan sebelum menghadapi ujian UN gitu kan. Sekarang kan udah nggak lagi. Kemudian kondisi seperti ini, corona seperti ini mengharuskan kalian mengikuti pembelajaran dari rumah. Jadi Ustazah berharap harusnya semangat kalian itu semakin bertambah. Kalau kalian aja loyo, bisa dibilang loyo, tidak mengikuti pembelajaran, kan tidak seharian kalian di depan komputer ataupun handphone, ya kan? Paling cuma setengah hari gitu. Maunya itu ya dimanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian Ustazah agak sedikit kecewa dengan kelas 9 ini. Ada beberapa siswa ya, tidak semua, beberapa siswa yang ini pembelajaran dari semester yang lalu ya, bukan yang sekarang yang akan datang. Ustazah harap diperbaiki. Semester lalu itu banyak sekali anak-anak kelas 9 atau siswa kelas 9
yang jarang mengumpulkan latihan ataupun tugas-tugas yang saja berikan. Nah, ketika kalian tidak memberikan latihan atau mengumpulkan latihan tugas kalian, itu kan mempengaruhi nilai akhir kalian, betul nggak? Percuma kalian nanti ujian pun nilai kalian tinggi misalnya, tapi keseharian kalian, nilai kalian itu nggak kalian kumpulkan. Sama aja bisa jadi nilai kalian tuh rendah walaupun tinggi nanti pas ujian, tapi kan kita akumulasi dari harian gitu. Jadi Ustazah berharap tanggung jawab kelas 9 itu adalah melaksanakan pembelajaran dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Apalagi kelas 9 harusnya jadi contoh gitu. Ustazah salut dengan anak kelas 8 dan kelas 7 ini, mereka rajin untuk mengumpulkan tugas. Nah, mulai hari ini ketika ada tugas, Ustazah tidak akan menagih lagi seperti yang dulu-dulu. Dulu-dulu kan kalau misalnya nggak ngumpul, Ustazah masih nanya kan, mana tugas Antina, mana tugas Antina gitu kan. Nah, sekarang khusus kelas 9, kalau nggak ada nilainya Ustazah nggak tagih lagi. Nanti ketika kalian lihat hasil kalian itu adalah hasil kerja kalian sendiri gitu. Jadi mulai sekarang kalaupun kalian tidak menyaksikan Zoom, kan YouTube-nya kan ada. Kalaupun nggak tahu ya tanyalah sama kawan-kawannya gitu maksudnya ya. Dan Ustazah juga ketika kalian menanyakan sesuatu via japri ke Ustazah, kan Ustazah ladenin, ya kan? Ustazah jawab kan pertanyaan kalian. Ada yang tidak kalian mengerti kan Ustazah jawab gitu. Maksudnya ya harus bertanggung jawab lah ya, karena kalian dinilai udah kakak-kakaan, udah senior di SMP. Udah senior di SMP, harusnya jadi contoh buat adik-adiknya. Jangan sampai kalian harus mencontoh adik-adik kalian gitu ya. Jadi yang Ustazah sampaikan adalah tanggung jawab terhadap tugas dan latihan kalian harus tepat waktu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, menyambung pembelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Minggu lalu kita tahu ada yang namanya biomagnetik. Apa itu biomagnetik, Nak? Siapa yang bisa jawab? Apa itu biomagnetik? Apa, Sheryl? Ya, sifat kemagnetan yang ada di dalam tubuh hewan, ya kan? Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di tubuhnya terdapat magnet, ya kan? Jadi bumi ini dia ada medan magnetnya. Bumi kita punya kutub utara dan punya kutub selatan kan, Nak? Punya kan? Nah, jadi hewan memanfaatkan medan magnet yang ada di bumi untuk membantu hewan tersebut menentukan arah dia bermigrasi. Untuk apa hewan bermigrasi? Ada yang bisa jawab? Untuk apa hewan bermigrasi? Coba Muskia almutia. Untuk apa hewan bermigrasi, Nak? Muskia. Ya, untuk apa hewan bermigrasi? Apa tujuan hewan melakukan migrasi? Coba Nazwi, coba bantu Nazwi. Nah, coba Nazwi bantu dulu. Untuk apa hewan melakukan migrasi, Nak? Ada yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu, Nak? Untuk apa hewan melakukan migrasi? Benar, salah satunya adalah untuk mencari tempat untuk melakukan perkembangbiakan, ya kan? Atau melahirkan atau menambah keturunan. Ada juga yang bermigrasi dia untuk menghindari atau dia mau mencari mangsa misalnya, atau menghindari musuh gitu ya kan. Nah, jadi hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk melakukan migrasi adalah tujuannya seperti itu. Minggu lalu kita udah belajar tentang migrasi burung.
ya kan? Migrasi burung ini biasanya zaman dulu ada namanya merpati pos, ya kan? Burung merpati pos yang digunakan untuk mengirimkan surat dulu kan. Nah, merpati ini dia biasanya memanfaatkan medan magnet bumi untuk menunjuk arah pulang dia atau pergi dia. Nah, kemudian ikan salmon udah belum? Ikan salmon udah belum? Ya udah, hari ini ya. Nah, tahu ikan salmon kan? Udah pernah makan ikan salmon? Konon ikan salmon ini dia banyak mengandung protein yang tinggi ya kan. Kemudian juga untuk anak-anak bayi bisa disarankan kan untuk makanan pendamping ASI-nya karena banyak manfaat yang didapatkan dari ikan salmon. Nah, ikan salmon ini adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk melakukan perkembangbiakan. Jadi tujuan ikan salmon melakukan migrasi adalah untuk berkembang biak. Nah, ikan salmon ini memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar. Tadinya kan di laut ya kan, dia bisa kembali ke aliran air sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Jadi mereka itu dilahirkan atau menetasnya di mana? Di air tawar, di sungai air tawar. Kemudian setelah dia beranjak remaja bisa dibilang ya kan, dia mengarungi lautan ya kan, mengarungi lautan. Nanti ketika tiba waktunya untuk melakukan perkembangbiakan lagi, mereka akan kembali lagi ke sungai air tawar tempat mereka dilahirkan. Jadi dia sebenarnya melakukan migrasi ini adalah tujuannya untuk perkembangbiakan. Nah, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ikan salmon yang melewati Sungai Fraser ini adalah nama salah satu sungai yang ada di Kanada. Ikan salmon dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi. Dia kembali lagi ke Sungai Fraser tadi ya kan. Hal ini karena Sungai Fraser itu memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon ya. Jadi tujuan ikan salmon melakukan migrasi adalah untuk berkembang biak. Yang selanjutnya adalah migrasi penyu. Tahu penyu kan? Binatang sejenis kura-kura tapi bukan kura-kura ini ya, ini namanya penyu ya. Nampak kan di layar kalian kan? Ngangguk aja coba. Nampak kan? Udah. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasinya sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi adalah 5-10 tahun. Panjang ya waktu yang dibutuhkan oleh penyu untuk melakukan migrasi, yaitu 5-10 tahun karena jarak yang ditempuhnya juga sangat jauh, yaitu 12.900 km. Tidak seperti migrasi hewan yang lain pada umumnya yang dilakukan secara berkelompok, penyu itu dia melakukan migrasi hanya sendiri tanpa mengikuti penyu yang lainnya. Jadi kalau hewan-hewan yang lain tuh kayak burung ataupun ikan salmon, mereka bermigrasi secara berkelompok. Tetapi penyu bermigrasi sendirian tanpa mengikuti penyu yang lainnya. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku dari anak penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Jadi si peneliti ini meletakkan penyu di dalam sebuah wadah air yang di wadah tersebut di sekelilingnya itu ada alat yang bisa menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan ini disesuaikan dengan medan magnet jalur dari migrasi penyu tersebut, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Nah, dengan kata lain,
magnet yang ada di dalam penyu, dia berinteraksi dengan medan magnet yang telah diletakkan di samping wadah tersebut, ya kan, berfungsi dengan baik. Nah, ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet yang biasa dia lalui, maka penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tidak berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Jadi kalau tadi salmon dia bermigrasi dengan tujuan untuk berkembang biak, kalau si penyu dia melakukan migrasi untuk menjaga agar kehidupannya, maksudnya dia menyesuaikan diri terhadap lingkungannya supaya dia tetap berada di lautan yang hangat. Terus dia juga berada di wilayah yang banyak sumber makanannya. Itulah tujuan dari penyu melakukan migrasi, ya, untuk mendapatkan makanan, sumber makanan dan berada di lautan yang hangat. Nah, selanjutnya adalah migrasi lobster duri. Pernah lihat lobster? Pernah ya? Tuh udang besar gitu kan, kalau dimakan enak, tuh salah satu seafood yang enak gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak suka, ngeri juga makan lobster, ya kan. Jadi ada banyak jenis lobster. Salah satunya yaitu lobster duri. Lobster ini merupakan jenis lobster air laut yang melakukan migrasi. Peneliti si Kenneth Lohman ini adalah peneliti yang tadi juga meneliti si penyu tadi kan, si Kenneth Lohman ini dia juga meneliti migrasi dari lobster. Dia meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan, sama seperti si penyu tadi, ya kan. Si lobster ini juga diletakkan di dalam wadah, yang wadah tersebut di sekelilingnya sudah ada medan magnetnya. Kemudian medan magnet tersebut dapat diatur. Nah, setiap kali medan magnet itu diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju ke arah utara dari medan magnet tersebut. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju laut lepas yang lebih hangat dan tenang di akhir musim gugur. Nah, ini adalah gambar dari penelitian dari si Kenneth Lohman tadi. Di sini dilihat bahwa lobster duri itu mengikuti arah perubahan medan magnet yang telah diatur. Nah, selanjutnya adalah magnet dalam tubuh bakteri. Nah, ternyata bukan hanya hewan-hewan yang ini aja yang ada, hewan-hewan yang mikroskopik juga dia ada juga yang tubuhnya dilengkapi dengan magnet yang disebut dengan magnetosom. Jadi di dalam tubuh bakteri, salah satunya jenis bakterinya adalah magnetotaktik bakteria. Ini nama bakterinya ya, MTB ini adalah nama bakterinya. Ya, magnetotaktik bakteria. Jadi tidak semua bakteri, ada bakteri yang ini dari namanya aja kita udah tahu bahwa bakteri ini punya sebuah organel di dalam tubuhnya yang disebut dengan magnetosom. Organel yang ada dalam tubuh. Tahu kan organel kan? Seperti organ kita ada jantung di dalam tubuh kita kan? Nah, kalau di sel itu namanya organel. Nah, atau dalam bakteri namanya adalah organel. Magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini dia memiliki flagella yang berfungsi sebagai alat penggeraknya. Jadi flagella ini seperti ekor. Ini adalah contoh dari bakterinya. Ukuran dari bakteri ini adalah 0,4 mikrometer. Kecil ya, jadi 0,4 kali 10 pangkat minus 6 meter. Ya kan, mikro kan minus 6 kan. Jadi ukurannya sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Makanya bakteri ini disebut dengan mikroskopik karena ukurannya sangat kecil. Nah, bakteri ini, bagian-bagian dari bakteri ini adalah dia punya alat yang namanya flagel. Flagel ini adalah alat geraknya, alat yang menggerakkan bakteri tersebut. Nah, di dalam bakteri ini ada sel bakterinya sendiri nih, dan ada magnetosom. Ini adalah magnetosom. Ini sel bakteri, yang di dalam sel bakteri ini ada organel namanya adalah magnetosom. Magnetosom ini magnetosom ini dia tersusun atas senyawa magnetit atau Fe3O4
yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau manusia bisa buat magnet, ternyata magnet di dalam tubuh bakteri ini dia mempunyai sifat kemagnetan yang sangat kuat. Jadi magnetosom dan senyawa yang terkandung dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Jadi peneliti masih melakukan penelitian terhadap bakteri ini, mana tahu magnetosom yang ada dalam bakteri tersebut ini bisa digunakan atau dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Nah, itu adalah beberapa hewan yang memanfaatkan magnet bumi untuk melakukan migrasi, ya, atau melakukan perpindahan. Yang pertama ada burung, yang kedua ada salmon, yang ketiga penyu, yang keempat lobster duri, dan yang kelima bakteri. Iya, benar sekali. Oke. Untuk mengetahui apakah anak-anak Ustazah semua memperhatikan Ustazah mau nanya sama anak-anak Ustazah semua, ya. Dimulai dari si Zuli. Zuli, hidupkan kameranya Zuli. Ustazah mau tanya sama Zuli. Kalau nggak bisa, jangan takut, nggak akan diapa-apain ya. Zuli, hidupkan kamera dan mikrofonnya. Ustazah mau nanya. Coba Zuli sebutkan hewan yang bermigrasi dengan tujuan melakukan perkembangbiakan. Hewan apakah itu? Ya, salmon. Rayati, hadir Rayati. Nah, Ustazah mau tanya, apa nama organel pada bakteri yang dia ada organel yang ada magnetnya, namanya apa, Nak? Ya, magnetosom. Kemudian Ustazah mau nanya lagi sama si Rizky Ramadhani. Hadir Rizky Ramadhani? Hadir. Coba kamu sebutkan nama hewan-hewan yang melakukan migrasi. Apa aja? Salmon, lagi? Penyu, lagi? Lobster, terus? Bakteri, 4 aja? Ada satu lagi. Iya, burung. Dah. Jadi ada pertanyaan sampai di sini anak-anak Ustazah. Kalau nggak ada mau tanya, kita lanjutkan. Coba kalau ada yang mau tanya silahkan. Ustazah kasih waktu 2 menit untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Gak ada? Kita lanjut ya. Berarti udah paham ya? Kita lanjut. Lanjut kita ke teori dasar kemagnetan. Jadi, di sini yang akan kita pelajari ada beberapa istilah penting. Yang pertama adalah gaya magnet, magnet elementer, kutub magnet, ferromagnetik, diamagnetik, paramagnetik, dan elektromagnetik. Ini adalah istilah-istilah penting yang akan kita pelajari pada materi tentang teori dasar kemagnetan. Nah, kita baca ya sama-sama sambil kalian dengarkan. Perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari penemuan magnet, mulai dari speaker, telepon, televisi, bel rumah, dan berbagai peralatan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan magnet sebagai komponen utamanya. Contohnya kayak pintu kulkas, ada magnetnya kan? Ada nggak? Ada. Gunanya apa? Untuk merekatkan pintu dengan kulkasnya kan, supaya tidak mudah terbuka. Kemudian contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari apa? Ada yang tahu? Selain yang disebutkan di sini ada lagi? Nggak tahu? Obeng, tahu obeng? Obeng itu ada magnetnya nggak? Ada kan?
Dia biasa digunakan untuk menarik paku-paku yang kecil gitu kan, supaya agak si penggunanya mudah memakainya kan. Coba perhatikan. Nah, obeng itu adalah dia memanfaatkan magnet sebagai komponen utamanya. Akan tetapi, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan magnet? Dari manakah magnet berasal? Dapatkah sifat magnet suatu bahan hilang? Atau dapatkah kita membuat magnet? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab setelah kita mempelajari materi ini. Apa itu magnet? Dari mana datangnya magnet? Kemudian apa-apa aja sifat magnet? Kemudian apakah sifat magnet itu bisa hilang? Bisa nggak kita buat magnet? Nah, ini adalah pertanyaan yang akan terjawab selanjutnya. Yang pertama adalah konsep gaya magnet. Istilah magnet sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sini nak. Iya, capek am hari telepon ya ama. Iya. Istilah magnet sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kamu juga sering menggunakan magnet. Kotak pensil itu kan ada tutupnya yang pakai magnet kan? Biasanya ada juga kan? Anak-anak SD biasa pakai kotak pensil kayak gitu tuh. Kalau udah gadis biasanya pakainya yang yang apa namanya, yang kayak dompet gitu kan, biasanya kalau SMP. Anak SD tuh yang pakai kotak gitu biasanya ada tutupnya kan? Tutupnya itu pakai magnet biasanya. Nah, magnet ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang artinya adalah batu magnesian. Jadi magnesia adalah nama sebuah tempat yang ada di wilayah Yunani, yang pada zaman dahulu disitulah terdapat banyak batu magnet pada zaman dahulu, ya kan? Di situ dapat magnet. Nama tempatnya adalah Magnesia, sehingga batu ini tadi disebut dengan batu magnet. Karena batu ini terdapat di tempat ini tadi ya, disebut batu magnet disesuaikan dengan nama tempat yang dia ditemukan. Nah, magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Dan magnet memiliki bentuk yang bermacam-macam. Dan nama magnetnya itu disesuaikan dengan bentuknya. Seperti ini pada gambar ini. Ada dua jenis magnet di sini. Ada yang berbentuk huruf U, ada yang berbentuk batang biasa. Sehingga nama magnet ini disebut dengan magnet U dan magnet batang. Jadi jenis magnet itu ada bermacam-macam, ya. Ada bentuknya juga bermacam-macam dan namanya disesuaikan dengan bentuknya. Seperti pada gambar. Ini ada magnet yang bentuknya seperti huruf U, ya kan? Makanya dia disebut dengan magnet U. Sedangkan yang sebelahnya itu dia bentuknya seperti batang biasa, makanya namanya adalah magnet batang. Jadi ada banyak jenis magnet ya. Nah, penentuan kutub magnet batang kalau misalnya yang di magnet U ini kita bisa tahu nanti yang mana kutub utara dan kutub selatannya, karena dia warnanya juga sudah berbeda, ya kan? Warnanya berbeda. Nah, kalau magnet batang ini kan nggak tahu kita yang mana utara yang mana selatan kan? Nggak tahu kita kan mana utara mana selatan karena nggak ada tulisannya dan dia bentuknya batang. Nah, untuk menentukan dia kutubnya utara atau selatan, kita bisa melakukan percobaan seperti ini. Jadi magnetnya itu kita ambil gelas, misalnya dalam gelas atau wadah tersebut kita letakkan air di dalamnya, kemudian kita ambil styrofoam ini kan, kemudian kita letakkan magnet batang itu di tengah. Kita letakkan magnet batangnya di tengah, kemudian kita pancing dengan magnet yang lain. Ketika kita tunjukkan dia kutub utara, maka magnet ini akan bereaksi, ya kan? Kutub selatannya akan bereaksi terhadap kutub utara. Jadi kita tahu, oh ini kutub utara, oh ini kutub selatan. Iya. Anak bayinya nangis nih, afwan ya. Agak bising sedikit, nggak apa-apa ya. Ya, jadi kalau kita melakukan kegiatan seperti ini, kita jadi tahu yang mana kutub utara, yang mana kutub selatan. Jadi kita tahu bahwa sebuah magnet itu dia mengalami ada dua kutub, ada kutub utara, ada kutub selatan. Oh alah, ngamuk kali Deni. Nah, kebetulan juga waktu kita juga udah habis ya. Jadi
diiringi dengan tangisan bayi ini, ternyata waktu kita juga habis gitu kan. Jika ada hal-hal yang ingin tanyakan boleh tanyakan. Nah untuk minggu ini Ustazah nggak ada ngasih tugas, belum ada ngasih tugas, tapi Ustazah berharap kalian mencatat apa yang udah Ustazah jelaskan ya. Kalian catat apa yang udah Ustazah jelaskan. Nanti tugas belum Ustazah kasih hari ini ya. Jadi tetap semangat untuk mengikuti kegiatan Zoom meeting. Mudah-mudahan minggu depan bertambah lagi partisipannya, dan yang ada saat ini jangan sampai berkurang. Jangan sampai minggu depan gak ikut Zoom meeting ya nak. Semoga anak usianya semua bisa mengikuti Zoom meeting dan selalu dalam keadaan sehat ya. Nah dengan demikian maka kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jadi demikian materi kita hari ini. Ustazah mohon maaf jika ada kata-kata Ustazah yang menyinggung perasaan kalian ya. Kita tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak konsentrasi kalau udah kayak gini.